Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimasri. Jadi Mawardi di sini saya ingin mempresentasikan hasil lembar kerja saya, yaitu nama mahasiswa Edi Mawardi, asal Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A PGSD, dengan NIM 200.5003, tanggal pelaksanaan 13 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2021. Jam pelaksanaan yaitu jam 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian jadwal pelaksanaan yaitu 13 Maret 2021 menonton video cara menggunakan pet, kemudian merangkai listrik dengan menggunakan pet, kemudian hari Senin 14 Juni 2021 yaitu menunjukkan LKM, hari Selasa 15 Juni 2021 yaitu menghitung dan melengkapi LKM, kemudian hari Rabu 16 Juni 2021 yaitu melengkapi LKM, kemudian presentasi LKM dan pengumpulan hasil LKM. Kemudian masuk ke alat dan bahan. Alat dan atau bahan yaitu simulasi PET, yaitu link sudah tertera, sudah diberikan. Kemudian fungsinya yaitu membuat simulasi listrik, statis, dan dinamis dengan jumlah 1. Kemudian kabel, fungsinya yaitu sebagai tempat mengalirnya elektron dan arus listrik, jumlahnya secukupnya. Kemudian baterai sebagai fungsi sebagai sumber energi, jumlah secukupnya. Kemudian lampu, fungsinya sebagai hambatan, jumlah secukupnya. Dan terakhir itu ada amperemeter sebagai alat ukur kuat arus listrik, jumlah secukupnya. Kemudian prosedur kerja yaitu kegiatan 1 yaitu membuat rangkaian tutup dan terbuka. Yang pertama itu kita mempelajari dulu tutorial menggunakan pet pada video yang telah diberikan. Kemudian kedua yaitu silakan buka aplikasi pet interactive simulation pada halaman berikut. Kemudian 3, rancanglah susunan komponen-komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi pet sehingga lampu dapat menyala. Kemudian keempat yaitu capture yaitu rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian yang tidak menyalakan lampu, bandingkan keduanya. Kelima yaitu bandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian tersebut. Tuliskan hasil di tabel hasil pengamatan. Kemudian keenam yaitu klik tampilan arus konvensional, amati arah arusnya dan tulis hasil pengamatanmu. Kemudian kegiatan 2 yaitu mengukur kuat arus listrik. Yang pertama pada kegiatan 1 adalah Anda telah berhasil menyusun rangkaian listrik yang Anda nyalakan lampu. Gunakan rangkaian ini untuk modifikasi langkah 2, kemudian tambahkan amperemeter pada rangkaian, lalu ukur kuat arus listrik dan amati nyala lampunya. Terus di tabel hasil pengamatan yaitu ketika capture rangkaian dan beri nama rangkaian A. Lakukan modifikasi terhadap rangkaian A dengan cara menambahkan jumlah tegangan pada baterai yaitu sebesar 1,5 V, kemudian ditambah 3 V, kemudian 4,5 V, dan 9 V. Beri nama rangkaian B, C, dan seterusnya. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3 pada setiap rangkaiannya. Hilangkan berarti dari rangkaian kemudian sambungan kabel dan tutup saklar. Amati keadaan lampu dan saklar. Kemudian kegiatan 3 yaitu rangkai seri dan paralel, yaitu rangkaian alat percobaan yang terdapat dalam virtual laboratory pet seperti gambar rangkaian di bawah ini, seperti rangkaian yang telah ini kita tinggal menyusun sesuai dengan yang telah ditunjukkan. Kemudian selanjutnya pasangkan ampermeter dan voltmeter secara bergantian untuk mengukur besarnya kuat arus dan tegangan listrik. Kemudian tulis hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan dan tentukan daya dan energi pada setiap rangkaian menggunakan formula yang tertera pada tabel hasil pengamatan. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 1 yaitu ini foto atau capture layar, yaitu ini rangkaian lampu dengan tertutup, rangkaian dengan lampu menyala. Kemudian arah elektron itu terdapat aliran elektron yang mengalir antar komponen sehingga lampu dapat menyala, mengalir dari potensial rendah ke potensi tinggi atau dari kutub negatif ke kutub positif. Arah arus yaitu terdapat arus listrik karena saklar tertutup sehingga lampu dapat menyala. Arus listrik mengalir dari potensi tinggi ke potensi rendah, dari kutub negatif ke kutub positif. Kemudian ini rangkaian lampu yang tidak menyala. Ini elektronnya adalah tidak terdapat aliran elektron antar komponen sehingga lampu tidak dapat menyala. Kemudian arah arus
tidak dapat arus listrik karena saklar terbuka sehingga lampu tidak dapat menyala. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 2, yang pertama yaitu capture pertama atau foto pertama, yaitu ini besar tegangannya 9 V dengan besar kuat arus 0,9 A. Kemudian ditambah ini tadi 1,5 sebesar 10,5 V dan besar kuat arusnya 1,05 A. Kemudian C yaitu ini ditambahkan menjadi 12 V dan besar kuat arus yaitu 1,20 ampere. Kemudian foto selanjutnya yaitu besar tegangan 13,5 V dan besar kuat arus yaitu 1,35. Dan selanjutnya yaitu besarnya tegangan menjadi 18 V dan hasilnya yaitu 1,80. Dan ini hasil ketika baterai kita ambil tidak ada aliran listrik yang sudah bisa mengalir. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 3, nomor rangkaian 1 yaitu kuat arus ampere 2,70 A, kemudian tegangan atau volt 9 volt, kemudian daya 24,3 W, kemudian energi yaitu 243 Joule dan energi ini 486 Joule. Kemudian rakitan rangkaian kedua yaitu dengan kuat arus ampere 0,60 ampere, kemudian tegangan 9 volt, kemudian daya 5,4 watt, kemudian energi 5 dengan T sampai 10 second, kemudian 54 joule dan ini 1,8 joule. Kemudian rangkaian ketiga yaitu dengan kuat arus ampere 0,30 ampere, kemudian tegangan yaitu 9 volt, kemudian dayanya yaitu 2,7 watt, kemudian ini dengan 10 second 27 joule, kemudian energi dengan 20 second yaitu 54 joule. Dan ini hasil dokumentasi ketika sebelum ditambahkan ampere dan voltmeter. Dan ini setelah ditambahkan ampere dan voltmeter. Kemudian kita masuk ke diskusi. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Yaitu rangkaian listrik tertutup, karena rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang terhubung sehingga dapat mengalirkan aliran listrik dari positif ke negatif. Kemudian, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Pada saat kita menghubungkan saklar, elektron-elektron pada kawat penghubung mendapat energi untuk bergerak, yakni dari potensial rendah ke potensi tinggi atau bergerak dari negatif ke positif. Arah arus muatan elektron berlawanan dengan arus listrik yang dihasilkan yang bergerak dari tinggi ke rendah atau dari positif ke negatif. Hal inilah yang mengakibatkan lampu dapat menyala. Kemudian ketiga, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan. Perbandingan besar kuat arus dengan jumlah tegangan dari yang dapat kita lihat melalui hukum Ohm, yaitu perbandingan antara tegangan dengan kuat arus merupakan suatu bilangan konstan yang disebut hambatan listrik. Jadi semakin besar tegangan V, maka semakin besar arus yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Kemudian keempat, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan harus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah yang mengalir pada kawat? Ini setelah kita ketahui T-nya 60 second, kemudian Q-nya 0,6 C, yang kita tanya adalah joule jumlah arus yang mengalir pada kawat, yaitu penyelesaian. Ini dengan hasil 0,01 ampere. Kemudian ini berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besar tegangan dan kuat listrik. Ini hasil diagramnya. Kemudian berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Hubungan tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding. Jika semakin besar tegangan, maka semakin besar juga arus listrik yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil tegangan, semakin kecil juga arus listrik. Kemudian hasil pengamatan kegiatan 3. Buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik, pilih satu kolom. Dan ini hasil grafiknya.
Kemudian 8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Berdasarkan grafik nomor 7, hubungan antara kuat arus listrik dan energi listrik adalah jika kuat arus semakin besar, maka energi listrik juga semakin bertambah. Begitupun sebaliknya, hal ini disebabkan karena energi sebanding lurus dengan arus listrik. Kemudian 9, sebutkan sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Jika heater ini menyala selama 30 detik, tentukan besar energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Ini jawabannya. Pertama diketahui V ini yaitu 240 volt, kemudian waktunya yaitu 30 sekon, dan R-nya yaitu 24 ohm. Ditanya W penyelesaian dan ditemukan 72 kJ. Kemudian terakhir yaitu pada lampu pijar tertulis 200 volt atau 100 watt apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18 sampai 06 waktu Indonesia Barat. Tentukan besar biaya listrik yang harus dibayar untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021, di mana satu kWh-nya yaitu sebesar Rp100. Diketahui V yaitu 220 volt, kemudian P 100 watt, kemudian T-nya lama waktunya yaitu 12 jam sama dengan yaitu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kemudian 1 kWh-nya sama dengan Rp100. Januari sama dengan 31 hari. Biaya lampu selama bulan Juni. Ditanya biaya satu lampu selama bulan Januari 2021. Penyelesaian yaitu W pi kali T kali bulan tadi 31, kemudian ini hasilnya dimana terakhir 37,2 dikali 100 dan hasilnya Rp3.720. Jadi biaya satu lampu selama bulan Januari adalah Rp3.720. Rp3.720. Kemudian masuk kesimpulan. Rangkaian listrik yang dapat menyala adalah rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang terhubung sehingga dapat mengalir aliran listrik dari positif ke negatif, sedangkan rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian yang tidak terhubung sehingga elektron tidak dapat mengalir. Kemudian hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding, sehingga semakin besar tegangan maka semakin besar pula kuat arus listrik. Hubungan kuat arus listrik dengan energi yaitu di mana kuat arus listrik berbanding lurus dengan energi listrik. Semakin kuat arusnya maka semakin besar pula listriknya. Baik, begitulah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.